Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbaya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang mahasiswa baru UIN Solo atau maba UIN Solo ini dipaksa daftar pinjol. Waduh, ya kenapa ini ya dipaksa daftar pinjol ya? Ini datanya masih sangat fresh sekali. Beda dengan data-datanya anggota grup Raja Galbay. Ini sudah pada busuk semua ini, aduh ya. Ini Galbay gitu kan. Ini aduh ya, dibandingkan dengan data-data mahasiswa baru di UIN, waduh ya ini sangat fresh sekali datanya ya. Bisa kemanapun ya, bisa minjol dimanapun. Nah, saya sudah 1 tahun ya menyuarakan jangan pernah pakai pinjol. Galbaikan saja kalau sudah semrawut ya. Ini malah dipaksa daftar pinjol. Waduh, terasa sia-sia sekali channel saya itu ya, channel Raja Galbay dan channel youtuber lainnya itu ya, itu sangat sia-sia sekali ya, sudah menggaungkan gagal bayar, ini dipaksa daftar pinjol gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya seperti ini, kenapa pinjol ini meminta panitia di UIN untuk memaksa maba-maba ini daftar pinjol? Kenapa yo? Ya, karena masih muda ya, masih bisa dibentak-bentak, masih bisa dimarahin, masih bisa ditekan, nanti ujung-ujungnya mengakhiri hidup teman sekosnya gitu kan. Itu ya, anak-anak muda seperti ini ya masih bisa ditekan, beda dengan orang-orang yang sudah 30 ke atas, 35 ke atas gitu ya, sudah berani gitu ya, sudah tidak peduli BI checking, sudah tidak peduli omongan-omongan tetangga, omongan-omongan teman, kalau yang seperti kita ini ya kan. Tapi kalau orang seperti ini ya ditekan sekali ya, waduh ya, ini bisa frustasi, bisa mengganggu pendidikannya gitu kan. Jadi pinjolnya pun pinter, pengen nasabah-nasabah yang masih muda, masih bisa ditekan. Kalau orang yang sudah 30, 35, 40 itu sudah tidak peduli rata-rata. Ya mau ditekan, mau ditagih, mau diapain kek ya. Tapi kalau masih segini ya, masih anak muda, masih remaja seperti ini gampang ditekan. Nah, terbukti pinjol itu adalah bisnis rasa takut ya. Siapa yang takut, dia yang akan kalah. Pinjol tahu kalau remaja-remaja seperti ini mudah ditakut-takuti ya. Kalau sekitar-kitaan sudah sudah dapuk begini ya, itu tidak mudah untuk ditakut-takuti ya. Yang nantinya ada DC lapangan, yang nantinya masuk silik OJK ya, yang dituduh maling uang perusahaan ya. Nanti anak-anak seperti ini ya, pemuda-pemuda seperti ini itu sangat ketar-ketir sekali ya ketika mendapatkan penagihan seperti itu. Ya mau gimana ya, kasus terakhir kali saja ya itu sudah mengakhiri hidup temannya hanya untuk bayar pinjol gitu kan. Ya masih mending dimusnahkan saja pinjol ini, sebenarnya ya sudah tidak ada kebaikan dari sisi manapun. Nah, sebanyak 4.000 lebih mahasiswa baru Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Mas Said Surakarta dihebohkan dengan permintaan pendaftaran akun di aplikasi pinjaman online atau pinjol. Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Mudofir Widyoningrat mengungkapkan jumlah maba yang telah mendaftar pinjol sudah sebanyak 500 orang. Ya, kata dia, yang dilaporkan oleh mahasiswa berdasarkan wawancara DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa dengan salah satu media itu 2.000 orang. Tapi ketika DEMA kita panggil ada 500 orang, tutur Mudofir. Nah, Presiden Mahasiswa atau Presma UIN Ayu Latifah menjelaskan bahwa kerjasama tersebut ditujukan untuk festival budaya, bukan PBAK. Menurut Ayu, dana sponsor akan dihitung berdasarkan jumlah mahasiswa yang mendaftar. Kami hanya mengedukasi, bukan bermaksud untuk menginstruksi maba untuk mendaftar pinjol, ujar Ayu. Pengakuan DEMA ada 2.000 orang yang lolos atau bisa mengajukan pinjaman. Nah, Rektor UIN Raden Mas Said Mudofir Widyoningrat mengungkapkan bahwa universitas telah memberhentikan sementara Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA dan telah mencopot ketua DEMA tersebut. Keputusan ini diambil seiring dengan penemuan bahwa DEMA mengarahkan mahasiswa baru untuk mendaftar pada aplikasi pinjaman tersebut. Ya, katanya hal ini untuk menghindari ketidakpercayaan mahasiswa baru terhadap DEMA dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat bahwa kampus ini tidak punya kebijakan apapun terkait sponsorship di luar PBAK, tegasnya. Dan kampus juga akan bertemu otoritas jasa keuangan atau OJK untuk memastikan bahwa data mahasiswa yang telah terregistrasi pada aplikasi pinjaman online tidak akan disalahgunakan. Mudofir menegaskan bahwa tindakan DEMA dalam mendaftarkan mahasiswa pada aplikasi pinjaman online ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak universitas.
gitu ya. Ya memang benar, terkadang atau seringnya kampus itu tidak ikut andil dalam pemilihan sponsorship untuk acara-acara di kampus tersebut ya, karena kan mahasiswa gitu kan, ya sudah dewasa cari sendiri gitu. Nah, para mahasiswa ininya lah yang mungkin tergiur dana sponsorship tersebut. Ya sebenarnya yang salah itu pinjolnya, bukan panitia mabanya, bukan demanya, bukan kampusnya ya, tapi pinjolnya yang menyasar anak-anak remaja atau mahasiswa-mahasiswa baru yang datanya masih fresh. Ya, bisa dijual. Kalau pinjolnya telat itu gampang ditekan. Itu yang salah pinjolnya. Jadi intinya pinjolnya itu harus dihapus. Kejadian ini itu sebenarnya ya tadi bukan salah dari kampusnya atau mahasiswanya atau panitianya gitu, tapi dari pinjolnya ini. Ya ini wajib dihapus ini sebenarnya, pinjol-pinjol begini nih ya. Bikin rusak anak bangsa. Ya pinjol itu kalau mau jadi sponsorship mending di acara-acara yang sudah dewasa gitu loh. Jangan yang masih remaja-remaja seperti ini. Tapi ya pinjol lebih tahu, lebih enak dapat nasabah mahasiswa-mahasiswa yang masih muda seperti ini, masih gampang ditekan dan lain-lain gitu kan ya. Jadi kesimpulannya ya tadi ya, yang salah itu bukan mahasiswanya, bukan kampusnya, tapi pinjolnya sebenarnya ya, yang menginginkan data-data nasabah yang masih fresh, masih umur 18 tahun, 19 tahun. Oke ya, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita dari yang namanya pinjaman online, mau itu legal ilegal ya. Stop pinjol. Ya, kalau sudah terlanjur gagal bayarkan saja. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Sedikit info untuk Anda, Raja Galbay tidak pernah membuka jasa apapun ya. Mau itu jasa joki pinjol, jasa gestun, jasa data fact ya. Raja Galbay tidak pernah membuka itu. Jangan pernah sekali-kali Anda itu percaya dengan orang yang menawarkan bantuan dan mengatasnamakan Raja Galbay. Ya, nah ini buktinya banyak sekali nama-nama Raja Galbay. Ya, tapi yang asli itu ini. Ya, Raja Galbay yang ada 44.000 anggota dan akan berkurang. Ya, bukan bertambah ya, berkurang. Yang hebatnya itu di situ kalau Raja Galbay. Kenapa berkurang? Karena banyak yang di-kick. Akan banyak yang di-kick ya dari grup Facebook Raja Galbay yang macam-macam, yang promosi judi, promosi pinjol, promosi jasa, gestun, penipuan dan lain-lainnya, itu akan di-kick ya, bukan malah bertambah. Oke? Dan juga Raja Galbay tidak pernah ada yang namanya Facebook pribadi. Ya, saya itu tidak punya Facebook pribadi ya, atau Raja Galbay meminta pertemanan, itu tidak pernah ada ya. Raja Galbay hanya ada grupnya saja ya. Yang pertama adalah channel Raja Galbay, yang kedua Facebook Raja Galbay, yang ketiga adalah channel Telegram Raja Galbay juga ya. WA pun tidak ada, WA sudah dihapus ya. Jadi sekali lagi jangan pernah percaya sama yang seperti ini ya, ini penipuan. Ya ini bukan saya, ini juga sama, ini apalagi gitu kan, ini official Raja Galbay, sampai ada officialnya gitu ya, ini bukan saya. Oke, Raja dan Ratu Galbay apalagi ini gitu kan, grup pinjaman online ilegal Raja Galbay gitu kan. Kenapa ya banyak sekali ya yang pakai nama-nama Raja Galbay ya. Pokoknya seperti itu, jangan pernah ada lagi yang ketipu, karena banyak yang komplain melalui DM ya, admin saya ini ya, admin saya menyampaikan kepada saya bahwa dia itu telah menerima komplainan bahwa dia itu tertipu gitu ya. Jadi ketipunya di akun mana, komplainnya di akun yang asli gitu ya, lucunya tuh gitu seperti itu. Nah oke, jadi jangan pernah percaya lagi dengan tawaran-tawaran dari Raja Galbay, karena Raja Galbay tidak pernah menawari Anda. Oke?